Jadi kita sudah mempunyai dua kubu, yaitu pro dan kontra terhadap kenaikan harga BBM. Setiap kubu dapat menyampaikan pendapatnya masing-masing. Setiap kubu akan saya berikan 5 menit untuk menyampaikan pendapatnya. Baik, saya akan mulai beradu pendapat antara pro dan kontra. Saya di sini akan memberikan peluang pertama untuk pro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita saat ini sedang merasakan yaitu kenaikan BBM baru-baru ini kan. Yang mana kenaikan BBM itu sudah menjadi hal yang biasa dalam negara kita. Yang mana dulu ada yang namanya bensin, terus bensin dihapuskan jadi pertalite. Kemudian nanti ke depan akan ada bahan bakar yang bisa menggantikan bahan bakar yang mana itu bisa menaikkan pendapatan negara. Mengapa bensin itu dihapuskan? Itu karena pertama pembuatan bahan bakar semuanya dari pertalite, pertamax, bensin, minyak tanah itu sebenarnya sama. Sehingga tapi harganya berbeda. Sehingga bahan bakar yang istilahnya kualitasnya yang kurang baik itu dihapuskan. Sehingga ketika bahan bakar yang baik dijual itu harganya dapat dibantu dengan harga yang sesuai dengan dapat meningkatkan pendapatan negara. Kemudian kemarin yang kita rasakan mungkin kita di sini semuanya pengguna pertalite kan. Mungkin ada beberapa dari kita mungkin pertama gitu kan, yang mungkin sayang dengan negara sehingga menyumbangkan uangnya pakai pertama gitu. Sebenarnya di sini itu kurang lebih gitu dalam kualitas bahan bakarnya. Tapi yang membedakan adalah subsidinya. Jadi subsidi pertalite itu lebih banyak sehingga orang banyak menggunakan pertalite. Kemarin sesuai data itu harga BBM kurang lebih Rp7.000. Mungkin tidak sampai tidak salah ya, 6.800. Kemudian ketika baru-baru ini dinaikkan menjadi 10.000. Ini uang kenaikan ini bukan hanya semua pemerintah, tapi sudah dipikirkan dengan berbagai pikiran. Pertama dari pendapatan negara. Jadi ketika BBM naik, maka semua akan merasakan yaitu inflasi, akan dinaikkan semuanya harganya. Ketika harga naik, maka pajak juga akan naik. Ketika pajak naik, maka pendapatan negara akan bertambah. Dari sinilah kegunaan fungsi dari menaikkan BBM. Kemudian misalnya BBM tidak dinaikkan, misalnya sekarang kita pemerintahan dalam kepemimpinan Pak Jokowi kan. Oke lah, Pak Jokowi tidak menaikkan BBM. Dari awal beliau menjabat sampai selesai itu 7.000 misalnya. Untuk presidennya akan selanjutnya, ya nanti ketika ada misalnya dari pilpres, sesudah pilpres kemudian naik pejabat baru, ya, presiden baru, maka dia akan kewalahan dalam mengurus keuangan ini karena uangnya sudah habis untuk subsidi. Jadi kewalahan untuk presiden yang selanjutnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, karena utang Indonesia sudah meningkat tinggi, maka harus dinaikkan BBM ini. Kemudian untuk dalam kenaikan BBM, kan semuanya ini kan naik, otomatis pendapatan masyarakat juga akan naik. Yang pertama, yang kita pikirkan kan bis naik, yaitu bahan baku naik. Sebagai penjual bahan baku tadi, dia mendapatkan karena menaikkan harga, jadi dia pendapatan dia juga naik. PNS akan dinaikkan, tetap harus dinaikkan
gaji per bulannya. Bahkan usaha-usaha juga ketika dia menaikkan harganya, maka dia akan mendapatkan kenaikan pendapatan juga. Maka di situ sisi positif dalam kenaikan BBM. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya di sini ingin menyanggah dari pendapat Bu Prof. Yang tadi saya mengutip kata bahwa Bahan bakar bahannya sama semua, tetapi kualitasnya berbeda. Kok kenapa bisa jadi berbeda padahal bahannya sama? Pertama, yang kedua, terus katanya bahannya sama, tapi kenapa ada kendaraan bermotor yang dia tuh tidak bisa menggunakan pertalite, ada yang cuma bisa pertamax. Katanya bahannya itu sama, tapi bisa kualitasnya berbeda. terus katanya yang kedua itu menaikkan harga dapat pendapatan negara naik. Emang benar naik, bukannya malah ke masyarakat malah meningkatkan kemiskinan karena harganya naik. Emang benar PNS sekarang gajinya dinaikkan. Terus katanya Kalau naikkan harga barang bisa dapat buat pedagang kayu. Kan harganya naik karena barang produksi yang itu juga naik, otomatis dapat keuntungannya dari mana? Karena mahal makin mahal. Tidak ada keuntungannya. Terus inflasi yang tinggi tadi kan semua bahan naik. Justru rakyat kecil malah makin sengsara. Emang rakyat besar dan rakyat yang kaya kapitalis mendapat keuntungan, tapi apakah rakyat miskin tuh bisa kayak menanggung beban untuk menghidupkan kehidupan sehari-harinya? Sekian, terima kasih. terima kasih terhadap kubu kontra atas pendapatnya tentang kenaikan harga BBM. Kemudian saya akan memberikan waktu lagi kepada kubu pro untuk menyampaikan pendapatnya. Waktu dan tempatnya saya persilahkan. Oke, saya akan menjawab dari kubu kontra yang tadi. Yang pertama, kenapa ada kendaraan yang menggunakan pertalite sedangkan harganya sama? Itu ya tadi. Apa ada kendaraan yang tidak masuk dengan mesinnya itu tidak masuk ke pertalite, padahal katanya bahan mentah itu sama. Ini untuk maksudnya untuk bahan pembuatannya. Bahan baku BBM tahu nggak? Minyak bumi kan. Jadi minyak bumi itu semuanya diambil dari bumi, terus diangkat, kemudian disuling, terus dimasak lah istilahnya. Dimasak sehingga prosesnya menjadi sama antara proses pembuatan bensin, pembuatan pertalite, pembuatan pertamax itu sama, sehingga membutuhkan modal yang sama dalam pembuatannya. Yang membedakannya adalah kualitasnya setelah jadinya nanti. Kemudian misalnya mungkin kualitas minyak bumi yang terendah, mungkin ada namanya oli kan. Kemudian itu kan ketika dinaikkan, itu kita bukan mau kita mau buat oli gitu, jadinya oli. Terus kita mau buat ini, jadinya ini gitu kan. Itu bukan kayak gitu. Tapi tergantung apa yang dia tambang. Ketika dia tambang naiknya, oh ini bisa dijadikan oli. Kemudian dia dinaikkan, oh ini bisa dijadikan pertamax. Kemudian dinaikkan, itu sama. Jadi proses penambangan, ketika dia nambang itu kan sama modalnya. Jadi modal buat bensin sama, jadi buat buat pertamax sama. Jadi semuanya modal pembuatan bahan bakar itu sama. Jadi ketika naik, apa yang dia dapatkan itulah yang membedakannya. Maka ketika udah naik yang jadinya pertama, udah naik jadinya bensin atau yang lain-lain gitu kan. Jadi modal pembuatannya intinya sama gitu. Kemudian rakyat miskin kan ketika inflasi mungkin yang apa dalam kenaikan BBM ini mungkin orang-orang atau rakyat yang kelas atas gitu. Ketika dia merasa kelas atas, mungkin dia tidak merasakan terbebani dengan
Masih ada nggak orang yang pengemis yang dikasih 100 rupiah? Ada nggak sekarang? Tidak ada satupun orang yang ngasih 100 rupiah itu dan tidak ada dah sekarang. Ya. Bahkan parkir motor, kita parkir motor, orang dikasih 1000 dan tidak mau. Padahal uang Indonesia nih yang paling kecil yang laku sekarang 100 rupiah. Berapa lah cuma parkir? Pendapatan supermarket dari satu produk, misalnya dia jual pen, kita masuk supermarket beli satu pulpen, harganya 5.000. Modal pulpen 4.000, untungnya cuma 1.000. Itu kan parkir 2.000. Tanpa produk, tanpa bahan, tanpa apapun udah dapat 2.000. Jadi dari sini orang parkir itu tidak mungkin dia ngambil parkir itu tak sembarangan lah gitu. Karena pendapatan sekarang memang udah sewajarnya uang 2.000 itu udah kecil gitu. Makanya orang-orang rakyat bawah pun udah merasakan mendapat pendapatan yang tinggi. Walaupun 2.000 sekarang kita dapat apa? Maka dari sini lagi kita lihat angkanya yang besar tapi nilainya tuh sebenarnya sama dengan yang dulu-dulu tuh sama. Dulu kita dapatkan saya waktu SD tahu mie sakura. Tahu. Itu kalau dimasak 1.000, kalau beli mie nyejak 750 rupiah. Waktu kelas 1 SD. Sekarang cari mie yang harga 100.000 rupiah. Tidak ada kan? Jadi di sinilah ketika dinaikkan, tapi apakah sekarang susah orang cari beli mie? Mengeluarkan 3.000 rupiah? Tidak susah orang sekarang. Bahkan mungkin Pak dosen kita merasakan beli mie itu susah. Ya, mungkin orang-orang yang sebelum kita lah ya kan, merasakan beli mie susah. Yang malu dulu cuma dapatnya makan ikan kering. Bahkan lauk telur itu udah yang luar biasa dulu. Sekarang anak-anak kalau udah lauk telur macam udah tidak ada lauk. Itu sekarang beli telur sekarang udah mudah. Dulu susah. Ini karena inflasi tadi. Nilainya sama, cuma angkanya yang berbeda. Baik, terima kasih. Sinilah. Mungkin saya mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin sedikit menyanggah pernyataan dari kelompok Bumbu mengenai ketika harga itu naik, penghasilan juga pendapatan pedagang itu bakal naik juga. Perlu kita pikirkan bahwa ketika harga itu naik, modal juga tentu bakal naik. Jadi pedagang itu stok nggak mungkin stok lama terus kan. Jadi stok juga perlu stok baru. Nah ketika stok baru itu harga yang dibeli pasti harga yang sekarang. Harga itu pasti lebih tinggi. Contoh misalnya harganya 8.000. Setelah kenaikan harga BBM bisa menjadi 8,5. Dan keuntungan pasti juga nggak bakal sangat tinggi kan gitu ya. Yang jualnya 10.000 paling 10.200. Jadi penghasilan juga nggak bisa dipastikan bahwa pedagang itu ketika harga naik akan mendapatkan pendapatan yang lebih besar. Seperti itu. Juga saya baca di Google, alasan pemerintah menaikkan harga BBM itu karena 70% anggaran subsidi BBM itu dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu. Nah, untuk itu saya rasa pemerintah bukan mengambil solusi dengan cara menaikkan harganya, tapi dengan cara lebih memperketat pengawasan dalam penyaluran BBM itu. Bisa jadi dengan motor ataupun kendaraan umum itu dialihkan ke pertalite dan solar, sementara masyarakat mampu yang menggunakan mobil pribadi itu menggunakan Pertamax dan sebagainya. Oke, saya kira itu. terima kasih atas pendapatnya tentang dari kubu kontra. Selanjutnya saya akan berikan waktu kepada kubu pro untuk membalas atau menjawab dari kubu kontra. Waktu dan tempatnya saya persilahkan. Baik, mungkin dari kubu kontra ada yang ingin menambahkan atau melengkapi dari rekannya tadi. Mungkin ada yang ingin menambahkan, waktu tempatnya saya persilahkan. Baik, seperti yang dikatakan oleh kubu pro, kenaikan harga barang dan jasa itu dapat meningkatkan
pemerintah akan semakin sulit mengatur keuangan mereka untuk memenuhi semua kebutuhan mereka. Harga barang dan jasa itu juga tidak bisa membuat hutang Indonesia yang banyak ini akan berkurang, karena hutang Indonesia yang tinggi juga disebabkan oleh anggaran pemerintah dalam menyalurkan BBM ini. Seperti yang diketahui, anggaran pemerintah sebelumnya sebelum subsidi ini dihilangkan atau kenaikan sebelum harga BBM ini naik hanya sekitar 650 triliun rupiah awalnya, sedangkan awalnya hanya sekitar 502 triliun rupiah sebelum harga BBM naik. Sedangkan setelah harga BBM naik, anggaran yang dikeluarkan untuk BBM berkisar antara 650 triliun rupiah. Selisihnya sekitar 50 triliun rupiah. Bukankah itu akan membuat hutang negara makin bertambah? Hal itu tidak akan membuat hutang negara berkurang. BBM naik, pajak juga naik. Akan tetapi pendapatan masyarakat juga akan melemah. Pendapatan masyarakat menengah ke bawah akan makin menurun. Ya, akan semakin menurun. Intinya, kenaikan harga BBM atau anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk menaikkan harga BBM ini terlalu memberatkan masyarakat menengah ke bawah, karena hal ini juga akan meningkatkan hutang negara yang semakin melonjak. Sekian, terima kasih. Jadi saya di sini akan menjelaskan tadi pertanyaan dari Mas Rafi. Ini ya. Jika harga naik otomatis harga barang di pasar itu akan naik. Dan BBM ini juga BBM diantaranya bisa dirasakan oleh orang yang berpenghasilan tinggi. Nah, di sini BBM dinaikkan bukan untuk bukan untuk merugikan masyarakat atau apa. Semua pemerintah juga sudah bermusyawarah dan sudah tahu apa yang akan terjadi pada akhirnya. Dan dari dulu ketika BBM ini dinaikkan, setiap masyarakat pasti tidak setuju. Sedangkan pemerintah menaikkan BBM ini untuk apa? Untuk masyarakat itu sendiri. Masyarakat sudah tahu bahwa Indonesia mempunyai utang yang sangat tinggi. Lah, dari dinaikan BBM ini hanya untuk memasukkan membayar hutang ke provinsi ke negara lain seperti di Cina. Sedangkan Indonesia punya hutang itu bukan ke Cina, cuman Cina, tapi banyak negara yang Indonesia pinjami. Nah, di sini Indonesia menaikkan harga BBM hanya untuk masyarakat. Saya juga pernah dulu mendengar bahwa Indonesia itu mempunyai hutang 500 triliun. Dan dengan cara melunasi hutang Indonesia ini dimintai semua satu masyarakat, satu keluarga. Kalau ada 8, satu anak itu dimintai 8 juta. Dan apakah mereka mau kalau seandainya setiap satu rumah itu satu orang dimintai 8 juta? Apakah mau? Tidak kan? Makanya dengan cara ini BBM dinaikkan, itu pemerintah agar tidak langsung ke masyarakat. Kalau seandainya pemerintah itu mengekang ke masyarakat dimintai satu orang 8 juta, mereka tidak akan mau. Mungkin terima kasih. Tambahkan sedikit mengenai kenaikan harga BBM terkait dengan
pengaruh dari kenaikan harga BBM seperti yang diperdebatkan tadi, yaitu mempengaruhi ekonomi masyarakat menengah dan ke bawah. Saya ingin mempertanyakan kembali, apakah hal tersebut tidak berpengaruh pada masyarakat ekonomi ke atas? Bukankah ini juga berpengaruh kepada mereka? Dan hal terkait kenaikan BBM ini sebetulnya juga sudah terjadi di beberapa negara. Dan terkait itu, penyebab dari kenaikan harga BBM adalah konflik Eropa, yaitu Rusia Ukraina. Hal tersebut terdapat terkait dengan kurangnya rantai pasok pangan dan energi global yang sebelumnya juga sudah terjadi sejak pandemi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian. Terima kasih atas penyampaian tentang kebijakan harga BBM. Saya akan meng-closing dari kubu pro tentang pendapatnya masing-masing. Waktu dan tempatnya saya persilahkan. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan saya yang telah memberikan argumennya. Namun inilah pendapat-pendapat yang dari kubu kami, dan saya juga akan menutup pendapat dan argumen dari kami, dan juga ingin membenarkan dan juga menambahkan sedikit dari teman-teman saya. Untuk pendapatan negara atau untuk pendapatan negara dan cara melunasi hutang, karena Indonesia ini yang kita ketahui banyak hutang ya, sampai kata tadi juga sampai 500, bahkan mungkin kalau tidak salah sampai 700-an gitu. Jadi untuk cara melunasi hutang ini, mungkin itu yang pertama yang harus dilakukan itu masyarakat Indonesia harus meningkatkan kegiatan ekspor, dan ini salah satu hal yang menyokong untuk membantu dalam pelunasan hutang. Yang mana untuk kemudian untuk penaikan BBM ini sebenarnya sedikit mungkin kata rekan saya kan untuk membantu pelunasan hutang. Mungkin di sini juga memang membantu, namun dia untuk BBM ini mungkin lebih banyak ke pendapatan negara. Jadi ada namanya APBN, anggaran. Nah, kemudian ada yang namanya APBN, yang yaitu anggaran negara, yang mana anggaran ini ketika tidak cukup, maka yang dilakukan adalah hutang. Makanya negara kita yang saya ketahui hutangnya menambah terus. Sekarang di era Pak Jokowi, yang beliau lakukan ialah pembangunan. Mungkin teman-teman kita di sini ada yang sudah sampai ke Jakarta atau daerah Semarang. Kalau di daerah Semarang itu setahu saya itu sangat drastis perubahannya. Yang mana tolnya ditambah semakin banyak. Sekarang di Jakarta udah ada LRT, kereta bawah tanah kalau kita tidak tahu LRT, itu ada MRT. MRT mungkin udah udah lama. Sekarang LRT itu istilahnya produknya Pak Jokowi gitu. Jadi penjelasan saya tadi yang dari era Pak Jokowi, pelunasan hutang. Jadi kami dari pro dalam penaikan BBM. Jadi menurut kami dari sini pemerintah ada kebaikan dalam sesi pemerintahan saat ini. Jadi untuk BBM itu tidak apa-apa naik. Yang penting pendapatan kita juga akan naik, maka kita tidak akan merasakan yang namanya kenaikan BBM. Yang ada yang hanya kenaikan angka saja, namun nilainya tidak akan naik. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih mohon maaf. Mungkin dari perkataan saya dan teman-teman masih banyak kesalahan dan kesilapan, dan ini hanya kita lakukan sebagai musyawarah antara kelas kita. Mungkin hanya ini, sekian, terima kasih. Terima
kasih. Mungkin cukup dari closing dari kubu pro. Saya kira untuk melanjutkan pendapat dari kubu kontra untuk untuk mengclosing pendapatnya. Saya serahkan waktu dan tempatnya, saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kubu kontra akan mempertahankan pendapat kami yang dimana BBM itu adalah kebutuhan pokok bagi masyarakat Indonesia. Jika dikurangi subsidinya dari pemerintah, maka turunnya daya beli masyarakat kan.